Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Pujianto. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan periode 1 kategori 2 program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar LPTK Universitas Negeri Surabaya tahun 2023. Nomor peserta 20150127 Saya juga seorang guru di SD Negeri Wonoayu 2, Kecamatan Renioso, Kabupaten Lumajang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan video pembelajaran terkait materi tema 6, panas dan perpindahannya, subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan pada kelas 5 semester yang kedua. Video pembelajaran ini saya buat untuk memenuhi syarat uji kinerja PPG dalam jabatan periode 1 kategori 2 tahun 2023. Kepada Bapak dan Ibu dosen saya harapkan kritik dan sarannya agar pembelajaran lebih baik lagi di masa yang akan datang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Tajam depan, gerak. Tegap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Yes. Bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sudah siap untuk belajar? Siap. Mbak, Mas Andri, ketua kelasnya, dipimpin berdoa. Perapian. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum belajar dimulai, ada yang tidak masuk tidak teman hari ini? Ada. Saya absen terlebih dahulu ya. Dwi, Dimas, Hadir. Ahmad Baidowi, Hadir. Rizky, Azril. Tidak masuk. Kenapa? 1, 2, 3. Pada pagi hari ini kita akan belajar tentang, perhatikan, tema 6, panas dan perpindahannya. Subtema 3, pengaruh kalor terhadap kehidupan, muatan terpadu, bahasa Indonesia dan IPA kelas 5. Coba ini ya. Ada Anda yang tahu tentang kata kunci? Lalu yang kedua, apakah kalian pernah membantu ibumu untuk membuat teh panas? Apakah kalian pernah mengadu teh panas dengan menggunakan sendok? Apakah kalian rasakan bila terlalu pegang sendoknya? Apa yang kalian rasakan? Pada pertemuan sebelumnya, kalian itu sudah belajar tentang paragraf. Nah, ada yang masih ingat dengan paragraf? Coba, siapa yang masih paragraf? Coba Mas Ali. Apa itu paragraf Ali? Paragraf adalah sebuah yang kalimat yang memiliki satu ide pokok. Oke, bagus, beri tepuk tangan Mas Ali. Kalimat yang memiliki satu ide pokok. Nah, coba perhatikan di bawah tulis teman. Nah ini, paragraf adalah sebuah kalimat yang memiliki satu ide pokok dan cara tulisannya akan menyorot ke dalam atau membuat garis
wabarakatuh memiliki kata kunci. Ada yang tahu kata kunci itu apa? Ya tahu ya. Kita hari ini akan belajar tentang satu, yaitu kata kunci. Sebelum pelajaran dimulai, tepuk semangat. Jadi tujuan pembelajaran itu yang pertama, dengan membarisbawahi, nanti kalian akan disuruh menentukan yaitu kata kunci. Yang kedua, dengan membuat diagram untuk menjelaskan pokok pilihan. Yang ketiga, nanti kalian akan melakukan kegiatan percobaan, ya. Bagaimana itu sifat dari benda konduktor dan benda isolator. Oke, ya. Tadi teman-teman sudah membaca tujuan pembelajaran. Nah, sekarang Pak Guru ingin menunjukkan ini. Coba perhatikan, ini apa namanya? Gelas. Ini sendok yang terbuat dari logam. Kalau yang ini sendok juga yang terbuat dari non-logam atau plastik. Nah, dengan ini Pak Guru akan menunjukkan pembuktian sesuatu. Nah, coba sekarang Pak Guru dibantu oleh dua anak. Siapa yang mau maju? Oke, Mas Dimas. Sama dibantu Mas Sawi. Coba maju ke depan. Oke, perhatikan ya. Coba kalau udah, sendok ini rasanya apa ya? Panas dingin? Dingin. Yang ini? Dingin. Kalau coba? Dingin. Yang ini? Dingin. Oke, semuanya ini dingin ya. Coba sekarang ini Pak Guru membawa air termos, air panas ya. Jadi sini Dimas. Ya. Sekarang coba udah panas nih? Dingin. Coba dimasukkan Mas. Taruh dulu, tunggu sebentar. Oke, kita tunggu ya. Oke, sekarang coba pegang Dimas, pelan-pelan. Rasakan dulu. Gimana? Panas. Coba ini kalau percaya nih. Panas. Coba sekarang benda yang kedua. Sendok yang terbuat dari logam dimasukkan. Ya, dimasukkan pelan-pelan. Taruh dulu. Oke, tunggu ya. Coba sekarang Dimas pegang. Bagaimana? Dingin. Ali? Oke, sekarang coba dari kedua benda ini teman-teman sudah bisa menunjukkan. Nah, ini benda yang terbuat dari logam, kalau dibuka terlalu panas, ini tetap dingin. Kalau yang kedua, ini panas. Kenapa? Coba diperhatikan. Nanti kalian setelah mengamati ini pasti tahu apa itu kata kunci, apa itu benda isolator, apa itu benda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua. Hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-1 dengan muatan IPA dan bahasa Indonesia. Pertama-tama kita akan membahas muatan IPA. Sekarang lihatlah gambar yang ada di hadapan kalian. Ya, di sini ada seorang anak yang sedang membantu ibunya memasak. Pernahkah kamu membantu ibumu memasak? Wah, sekarang perhatikan lagi. Di sini ada gambar sendok sayur yang berasal dari bahannya logam, dan ada sendok sayur yang berbahan kayu. Nah, di sini kira-kira sendok sayur manakah yang akan lebih cepat panas? Konduktor. Nah, konduktor itu adalah benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, apa saja benda-benda konduktor itu? Benda-benda yang termasuk konduktor adalah benda-benda yang berbahan logam seperti besi, baja, aluminium, tembaga, dan juga seng. Nah, apa contoh benda-benda konduktor? Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, contoh benda konduktor yang biasa digunakan adalah sendok yang berbahan logam, kemudian sendok makan, sendok sayur yang berbahan logam, panci, dan juga isolator. Siapa yang tahu apa itu isolator? Ya, isolator adalah kebalikannya dari konduktor, yaitu isolator adalah benda yang
tidak dapat menghantarkan panas. Ya, jadi benda isolator ini dapat menghambat panas. Ya, jadi tidak bisa menghantarkan panas. Apa saja benda-benda yang termasuk isolator? Yaitu benda-benda yang berbahan panlogam seperti karet, plastik, kayu, kain, eboni, gabus, dan juga bambu. Nah, di dalam kehidupan sehari-hari, benda-benda yang termasuk isolator ini contohnya adalah cengkong dari kayu, kemudian ada bakul, sarung tangan untuk mengangkat sayur, kemudian ada kelak dari kayu. Tadi kalian sudah memerhatikan video. Nah, kalian dari memerhatikan video itu coba saya tanya, ada yang tahu nggak? Nah, ini dengan kata kunci. Yuk, siapa yang bisa? Kata kunci, ada yang tahu? Coba Mas Andri, apa itu kata kunci Mas Andri? Kata kunci adalah kata penting yang terdapat pada suatu bacaan dan dapat digunakan untuk menentukan pokok pikiran setiap paragraf bacaan tersebut. Oke, betul anak-anak? Betul. Jadi kata kunci adalah kata yang penting yang terdapat pada suatu bacaan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang kata kunci. Nah, sekarang coba perhatikan bacaan di depan ini. Coba siapa yang tahu judulnya? Judulnya apa ya bacanya? Bahan konduktor dan isolator. Apa? Bahan konduktor dan isolator. Bahan konduktor dan isolator. Coba sekarang saya tanya, dalam bacaan itu ada berapa paragraf? Ditambahin ada berapa? 4. Jadi bacaan itu ada 4 paragraf ya. Perhatikan. Dari paragraf pertama ini, coba siapa yang bisa menyebutkan kata kuncinya? Apa saja? Yang pertama, yang keras suaranya. Bahan. Bahan. Yang kedua, mata. Yang ketiga, Konduktor. konduktor. Yang keempat, isolator. Yang kelima, Semikonduktor. semikonduktor. Jelas di sini. Jadi kata kunci itulah kata yang penting dalam bacaan. Nah, sekarang kata-kata yang kalian sebutkan tadi, coba ya. Nah, itu coba kalian cari, keluarkan bukunya terlebih dahulu. Buku paketnya dikeluarkan semua sama buku tulisnya. Dari bacaan ini kalian cari arti, ya. Tadi sudah disebutkan kata kuncinya bahan, menghantar, konduktor, isolator, dan semikonduktor. Nah, sekarang kalian cari artinya itu di dalam kamus ini, ya. Jadi berkelompok dikerjakan dari sekarang. Yang keras suaranya. Ayo ya. Kata semikonduktor arti bahan yang mempunyai daya hantar panas atau listrik antara konduktor dan isolator. Kalimat bahan semikonduktor yang biasa pada komponen elektronik silikon. Alat benda yang dipakai untuk mengerjakan sesuatu. Kalimat isolator melindungi pemakaian alat tidak terkena panas. Alat dapur merupakan alat yang menggunakan prinsip konduktor dan isolator. Oke, tepuk tangan untuk kelompok ini. Sekarang coba kelompoknya Mas Andri dibaca. Baik, coba bantu. Sama siapa? Teman tunjuk boleh. Sendiri aja. Mantap. Beri tepuk tangan Mas Andri. Keras. Keras. Kata sesuatu yang dipakai untuk barang yang baru. Ibu membuat kue bolu terbuat dari bahan berupa telur, tepung, minyak,
mentega, air dan susu. Menghantarkan, menyadarkan. Ibu menghantarkan kue baru ke rumah tetangga. Sudah ya Mas Yan? Cukup? Oke, dilanjutkan kelompok lain. Tepuk tangan untuk Mas Andri. Nah, sekarang kalian di sana disuruh membuat jaring-jaring. Tugasnya ya, itu jelas. Perintahnya dilihat. Nah, tapi di sana disuruh apa ya? Membuat jaring-jaring dengan menggunakan hal penting. Kamu tuliskan dalam bentuk kalimat. Misalnya di sini, bahan konduktor isolator. Misalnya di sini, apa? Bahan konduktor. Bahan konduktor. Setelah itu kamu disuruh membuat apa? Kalimat. Apa kalimatnya? Nah, di sini ya. Lalu di sini misalnya isolator, tuliskan isolator. Apa kalimatnya? Setelah di sini misalnya semikonduktor, boleh. Alatnya boleh, terserah bebas. Kerjakan sekarang. Saya kasih waktu 5 menit. Sudah selesai, Nana? Sudah belum? Baik, kalau sudah kita mulai dari kelompok siapa dulu? Yang mau maju terlebih dahulu. Angkat tangan, siapa? Buat kelompoknya Mas. Ini kelompoknya Mbak Dini. Siapa yang mau maju? Ayo. Bahan konduktor biasanya terbuat dari bahan-bahan logam. Nah, perhatikan yang pertama, jaring-jaring yang pertama. Kak geser lagi. Nah, jelas kalian. Sip. Nah, di sini punya alat seperti apa? Di sini Ki? Bahan konduktor. Di sini keterangannya apa? Bahan-bahan yang terbuat dari logam. Yang bawah, yang konduktor yang sini. Contoh bahan konduktor. Contoh bahan konduktor apa contohnya? Panci. Padan, pembuat Hmm. beberapa peralatan di dapur terbuat dari logam. Oke. Lalu yang sebelahnya? Bahan isolator. Bahan isolator. Bahan yang tidak dapat mengantarkan panas. Bahan yang tidak dapat mengantarkan dengan Panas. panas dengan baik. Yang selanjutnya bawahnya? Contoh bahan isolator. Contoh bahannya apa? Kayu. Kayu. Dan listrik. Oke. Sudah selesai? Punya teman-teman sama apa nih jawabannya? Ada yang sama? Ada? Oke, sama seperti itu. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Diki. Sekarang coba lanjutkan temannya jawabannya yang tidak sama tadi. Punya Mas Andre, tadi kayaknya tidak sama. Ayo belajar. Dari bahan-bahan logam. Contoh bahan konduktor, panci, wajan, penggorengan, dan beberapa peralatan masak di dapur terbuat dari logam. Oke, sebentar. Yang pertama, katanya Mbak Sela, perhatikan semuanya loh. Ya. Yang pertama adalah bahan konduktor, bahan yang terbuat dari apa Sel? Logam. Bahan yang terbuat dari logam. Contohnya apa tadi Sel? Panci, Obeng katanya, paku katanya, baut katanya. Berarti tidak sama. Kalau tadi punya Mbak Ella tadi apa? Kepala sedikit tadi apa? Panci, wajan, sotil. Nah sekarang punya Mbak Ella berubah tidak sama. Paku, baut, mur, ya Mbak Sela. Dilanjutkan. bahan isolator, bahan yang tidak dapat mengantarkan panas. Contoh bahan isolator. Oke, berhenti dulu. Isolator, bahan yang tidak dapat mengantarkan panas. Contohnya apa Mbak Sela? Kayu, kain, dan plastik. Oh, katanya kayu, plastik, terus apa lagi? Kain. Kain, apa lagi? Batu. Sudah, beri tepuk tangan untuk Mbak Sela. Kamu amati, kamu cermati baca ini. Wah, lihat. Bahan konduktor dan isolator. Di sini, nah ada contohnya. Gambar apa ini anak-anak? Ini sendok. Ini apa ini? Sindu. Kalau yang ini? Yang ini? Panci. Sekarang saya
logam, namanya aluminium. Nah, sekarang yang kita pelajari adalah tentang bahan konduktor dan isolator. Nah, sekarang waktunya bereksperimen. Tahu eksperimen? Tahu. Apa eksperimen itu? Percobaan. Nah, kalian nanti akan melakukan percobaan. Ini bahannya sudah disiapkan. Yang pertama adalah nih, apa ini? Sumpit yang terbuat dari plastik. Yang kedua ini, apa jenenge rek? Nah, ini namanya apa? Sumpit yang terbuat dari kayu. Ini apa namanya, Nana? Besi. Yang terbuat dari besi. Kalau ini apa namanya, Nana? Tembaga, ya. Dan yang ini apa namanya, Nana? Apa ini? Dan yang terakhir? Nah, nanti kalian disuruh bereksperimen, mencoba, memperagakan nanti benda apa saja yang termasuk konduktor dan benda apa saja yang termasuk isolator. Nah, sebelum pelajaran dimulai, Pak Guru akan membagikan LKPD. Di LKPD kelompok ini, perhatikan ya, setiap kelompok nanti akan saya bagikan satu, ya. Nanti langkah-langkahnya ada di sini, petunjuk pelaksanaannya, paham? Oke, sekarang kalian mulai mencoba, langsung praktekkan. Ya, pakai tangan. Nah, pakai tangan terlebih dahulu. Nah, apa yang kamu rasakan belum? Iya, coba ya. Dan pikirkan ini. Nah, agak ke depan ini. Nah, biar cepat rasanya. Nah, enggak. Kalau panas nanti dilepas ya. Dicoba dulu. Dirasakan. Setelah itu kalian kerjakan LKPD-nya sampai ada yang memeragakan, ada yang mengerjakan LKPD. LKPD itu ada kaitannya dengan peragaan kalian. Kalau main sudah ya? Nah, sekarang waktunya presentasi. Ayo, siapa yang mau maju terlebih dahulu? Yuk, kelompok mana yang mau bilang dulu? Ayo. Oke, kelompok 1. Ayo, baca depan. Apa yang kamu rasakan ketika kamu memegang tembaga dan menggunakan sumpit? Apa yang kamu rasakan? Oke, tangan tidak merasakan panas dari lilin yang membakar tembaga itu. Yang kedua, mengapa demikian? Iya, lanjut. Apa yang kamu Iya, yang kedua,
temanmu ini memperagakan menggunakan sumpit yang terbuat dari plastik. Dan ujung besinya ditaruh di atas bara api, tetapi dia tidak merasakan panas. Berarti sumpit termasuk benda apa? Iso. Lanjut. Ya, apa yang kamu rasakan? Oke, lanjut. Karena kain handuk yang merupakan sehingga tidak memandatkan panas. Ya. 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai pengukur? Bahan mana? Bahan yang berfungsi sebagai pengukur adalah besi dan tembaga. Oke, beri tepuk tangan. Karena temanmu ini jawabannya sudah bagus, saya kasih hadiah bendera. Ya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok mana yang membaca dulu? 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu? 1. Tidak merasa panas. Rasa panas. Berarti bambu termasuk benda isolasi. 2. Mengapa demikian? 2. Karena menggunakan sumpit yang tidak bisa mengantarkan panas, tidak mengantarkan panas. Lanjut. 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? 3. Tidak merasa panas. 4. Mengapa demikian? Karena menggunakan sumpit plastik yang tidak bisa menghantar panas. 5. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan bahan kain? Karena tangan merasa panas. Coba sekarang saya tanya. Ketiga ini nomor berapa, Mas? Nomor 5. Ketika kalian praktek menggunakan bahan kain, perhatikan. Tangan kalian akan terasa panas. Betul apa salah? Salah. Yang betul bagaimana? Tangan tidak merasakan dari yang merambat melalui besi atau tembaga. Apa Ella? Saya diulangi lagi. Tangan tidak merasakan dari lilin yang merambat melalui besi atau tembaga. Iya. Jadi tangan itu tidak akan merasakan panas. Tidak apa-apa. Dilanjutkan. Ayo. Lanjut. Ya. Nah, mengapa demikian? Karena menggunakan kain yang bisa memancar panas. 7. Pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Besi dan tembaga. Oke. 8. Percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Sumpit dari bambu dan sumpit plastik. 9. Sebutkanlah paling sedikit 3 bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Sumpit bambu, sinduk kayu, dan sumpit plastik. 10. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. 10. Kemampuan benda berbeda dalam mengatakan kalor atau panas. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 4. Pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit yang terbuat dari bambu. 1. Tangan tidak terasa dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. 2. Mengapa demikian? Karena sumpit bambu adalah isolator sehingga tidak dapat mengantarkan panas. 3. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan sumpit dari bahan plastik? Tangan tidak merasakan bahan dari lilin yang merambat melalui
mengapa demikian? Karena supir berbahan plastik sedangkan plastik adalah sebagai sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Nah, apakah yang terjadi pada saat kamu menggunakan batang besi dan terbakar dengan menggunakan bahan lain? Pertama, tidak merasakan dari lilin yang menggunakan melalui besi akan terjaga. Mengapa demikian? Karena kami wajib yang menggunakan isolator sehingga tidak mampu menghantarkan panas. Untuk pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai konduktor? Bahan yang berfungsi sebagai konduktor adalah besi dan tembaga. Sedangkan pada percobaan di atas, bahan manakah yang berfungsi sebagai isolator? Bahan yang berfungsi sebagai isolator adalah kain dan plastik. 9. Sebutkan paling sedikit tiga bahan lain yang berfungsi sebagai isolator. Bahan lain yang berfungsi sebagai isolator meliputi kertas, karet, styrofoam. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapatkan dari kegiatan percobaan di atas. Kesimpulan dari percobaan yang telah dilakukan yaitu kemampuan Anda berbeda dalam mengandalkan perlindahan kalau terdapat beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perlindahan kalau terkadang bisa beberapa benda bersifat menghargai perlindahan kalau. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. 1. Apakah yang terjadi pada saat kamu mengenani batang besi dan tembaga dengan menggunakan supit yang terbuat dari bambu? Tangan tidak berasa panas dari lilin yang mengalir melalui besi dan tembaga. Mengapa demikian? Karena supit bambu adalah isolator sehingga tidak dapat menghantarkan panas. Apakah yang terjadi pada saat kamu memegang batang besi dan tembaga dengan menggunakan supit dari bahan plastik? Tangan tidak merasakan panas dari lilin yang melalui besi atau tembaga. Tuliskan kesimpulan yang kamu dapat dari sehingga percobaan di atas. Kesimpulan dari percobaan yang telah digunakan yaitu kemampuan benda berbeda-beda dalam menentukan perpindahan kalau terdapat beberapa benda yang dapat bersifat mempercepat perpindahan kalau yang ada juga beberapa benda sifat yang hambat perpindahan kalau. Oke, sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi sekarang saya akan tentukan kelompok mana yang kelompok yang paling aktif dalam membuat percobaan tadi, ya. Jadi untuk kelompok yang pertama yang nilainya paling bagus untuk percobaan, yang paling aktif, bukan paling bagus ya, paling aktif dan kompak, yaitu kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Dilanjutkan dengan kelompok 3. Nah, sekarang kalian mau permainan enggak? Sebelum doa kita permain dulu. Semut dan gajah berdiri semua. Jadi permainannya begini. Kalau semut, kalau gajah, kalau semut, kalau gajah, kalau dibalik, kalau semut, kalau gajah, kita mulai sekarang. Kalau semut, kalau gajah, kalau kecil, kalau kecil ya semut. Kalau kecil gajah. Sekarang saya lanjutkan. Jadi materi tadi sekarang saya tanya,
tadi ada benda apa saja? Besi. Besi. Apa lagi? Kayu. Logam. Kayu. Logamnya apa contohnya itu? Tembaga. Apa lagi? Aluminium. Aluminium itu bahan-bahan untuk percobaan tadi. Nah, karena kalian sudah mengerjakan ini, Pak Guru akan memberikan pengumuman. Jadi benda konduktor itu adalah benda yang dapat mengatakan. Yang kedua, isolator. Benda yang tidak dapat menghantarkan panas. Ya. Karena kalian sudah mengerjakan tugas kelompok, sekarang saya bagikan adalah individu. Jadi ini dikerjakan per anak. Kalau sudah, sekarang dikumpulkan ke depan. Sudah ya? Tadi kalian sudah mengerjakan LK individu. Nah, sekarang di sini Pak Guru akan menyimpulkan dari kegiatan itu. Jadi kegiatan tadi, coba yang mulai yang pertama, apa yang kalian kerjakan tadi? Apa? LKPD kelompok. Itu yang kalian kerjakan. Kesimpulannya yang pertama, kata kunci dalam baca. Yang kedua, bahan-bahan dari konduktor. Ada yang tahu apa konduktor itu? Tahu. Apa konduktor itu? Bahan yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya apa? Aluminium. Logam. Aluminium, logam, Besi. besi, Tahu. paku. Karena yang kedua, isolator. Apa itu isolator? Bahan yang dapat menghantarkan panas. Bahan yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Contohnya apa tadi? Dikatakan tadi kain. Apa lagi? Sumpit dari plastik. Sekarang saya tanya, kalian senang dengan pelajaran tadi tuh? Di pertemuan nanti kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, yaitu pembelajaran tema 6, subtema 4 ya. Itu untuk selanjutnya. Nah, siapa yang mau memimpin doa terlebih dahulu? Mas Adri. Ayo, doanya. Rapian. Rapi. Siap berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jangan lupa nanti setelah kelas di rumah kalian ada tugas untuk cari bahan-bahan yang ada di sekitar rumahmu yang termasuk benda konduktor dan benda isolator. Setelah ini kalian boleh pulang, istirahat di rumah dan belajar. Yuk.